Sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gua Anton Saputra. Hari ini gua masih bersama Niko dari Jafarif dan juga punya channel YouTube juga namanya Java Aquatic Indo. Nah, gue punya akuarium baru, bro. bintangnya Jemvlog. Nah, ini akuarium predator terproper yang pernah gua buat. Coba lihat ini. Jadi gini, sahabat Jemvlog, tank dari ikan predator yang nantinya kita mau taruh. Ini semua dari persiapan, dari scaping, dari sistem dan segala macamnya semua dari Jafarif. Gitu ya, bro ya. Ya, thank you. Mantap banget. Jadi dibeli ya. Nah, ini adalah akuarium impian gue sejak lama ketika gue mulai main ikan. Karena rata-rata kita punya akuarium yang memang ya kayak custom biasa gitu kok. Ini juga biasa sih. Ini biasa ya? Oh, ini bagi gue sih luar biasa. Ini kalau gue kocek tuh koceknya udah sampai dengkul. Oke. Nah, kenapa gue bisa bilang ini akuarium impian gue banget? Karena gue pengen punya yang kayak waktu itu gue cerita waktu kita buat konten awal kok. Gue pengen banget punya yang jerawannya kelihatan. Nah, hari ini sudah terrealisasi, apalagi katanya Koponto kemarin tuh kita bisa ngamuk di sini, dia bisa nutupnya slow, tuh mantep banget kan. Nah ini bagus banget, dulu etalasi dagangan gua aja nggak begitu bagus. Nah kerennya lagi adalah panel-panel ini, karena gua norak ya kan. Sama kita aja norak. Jadi gue suka menongolkan ini, yang sebelumnya gue belum pernah rasakan. Nah coba lihat ke sana. Lu cuma sentuh gini doang, mati bro. Yang lain lagi, gila gak tuh? Ini ada apanya sih? Touchscreen. Oh, di sini nggak bisa, gua les nggak bisa. Di sini, set anjay, set belum ada ikannya mati lah. Iya, saking noraknya set. Nah, semua modulnya bisa kita atur lewat sini. Dan juga kan kemarin tuh gue khawatir kalau ada anak gue suka dipencet-pencet kan. Nah ternyata kemarin tuh padahal gue belum ngomong sih, udah ada proteksinya, ada pintu lagi di sini supaya nggak gampang dipencet orang. Iya dong. Ini sangat luar biasa. Nah kita mau bahas dari kenapa gue bisa bilang proper. Ini dari sistem dan cara mulai pengerjaannya tadi jam berapa kok? Itu jam berapa? Jam 9. 10 ya? 12 lah mulai ya? Jam 12. Persiapan datang jam 9, jam 10-an ya. Nah, mulai ngerjainnya jam 12. Sekarang itu jam 6-an. Ya, kurang jam 6-an. Sorry, ini azan, kita stop bentar ya. Lanjutin nanti. Boleh? Boleh. Azan dulu ya. Nah, sahabat Jemvlog, sorry tadi terputus karena adanya azan. Nah, jadi kita lanjut. Tadi udah sampai mana ya, gue? Tadi sudah sampai, sistem. Jadi ini kenapa gue bilang ini akuarium terproper yang gue punya, padahal untuk ikan predator. Lihat deh sini. Jadi dulu gue punya mimpi banget, gue pingin punya sistem gue yang seperti ini, sahabat Jemvlog.
dari piping. Habis itu sebenarnya semua piping ini semua punya fungsi dan manfaatnya masing-masing kan kok. Iya. Bukan cuma untuk style gaya-gayaan aja kan. Sebenarnya nomor satu sebenarnya style. Oke, Tapi kedua selain style itu sebenarnya kerapihan sih. kerapihan. Karena dulu kan zamannya sebelum gue bawa kayak gini, Oke. estetik kerapihan itu sulit. Oke, betul. Kedua nyari color pipe itu susah. Oke, Karena kalau misalnya kita mau bikin industrial, oke, tapi warnanya jadinya juga abu-abu banget. oke, Di dalam sini nggak ada yang mencolok untuk dilihat oke. Kalau ini ada tone-nya ya. tone-nya. Terus kedua, selain itu memang kayak lo bilang ada functionalnya, karena gate valve ini semua ada functionalnya. Oke. Dan kenapa gate valve kita pilih yang bulat kayak gitu? Selain buat lebih bagus, dia punya pembuangan itu bisa diatur sampai beberapa mikron yang lebih kecil. Karena kan di Indonesia kan kita rata-rata gate valve tuh yang Yang buka ini. gitu aja ya? Ya, buka gini. Nah, itu kan agak susah lebih ngatur karena sekali kebuka tinggi dia langsung turun gede. kenceng. Nah, ini tuh dia bisa Bertahap ya? bertahap sekali sehingga kita bisa ngatur sampai dia punya air itu hampir kedap suara lah kita Iya, bilang. ini sama sekali nggak ada suara sih tank ini. Tapi keren banget, actually gua overall puas banget. Jadi gini sahabat Jamvlog, ini tank yang tercepat yang pernah di setup di rumah gua loh. Serius. Dan sahabat Jamvlog boleh lihat nih, ke sini. Areal rumah gua tidak berantakan. Semua diserbu, ditarik balik, bersih. Selesai. Dalam waktu kurang 6 jam ya. 6 jam. Dan ini semua sudah bisa. Itu memang lu biasa melakukan setup di tempat orang seperti itu kok. Iya. Iya. Dan Sebenarnya yang bedanya kan mungkin karena lagi ada kerjaan juga ya. Oke. Karena kadang-kadang kalau kita mau bikin tim tanpa adanya pekerjaan kan juga nggak bisa. betul. Jadi kita memang siapin beda divisi di toko Oke. atau di pusat. Setting itu memang ada divisinya dan divisinya dipecah. Oh, ada divisi setup, maintenance. Iya. Dan setupnya pun kita bisa lagi. Jadi Wow. ada bagian pipa, ada yang bagian kan pengangkatan pasti semua kan barengan. Cuma pemasangan piping, yang buka barang, piping sama buka barang biasa satu, listrikan satu, skipping satu. Actually gini, gua kan sebagai customer lah ya, gua sebagai hobis. Jadi kalau misalkan kalau Koko yang selalu bicara kita punya terbaik dan kita punya serve terbaik, otomatis itu bagian dari penjualan lah ya. Betul. Kalau gua tidak merasakan sendiri, kalau dulu kan kita buat ada reef tank di dalam. Kita buat reef tank di dalam seakan-akan kalau kita main reef nggak dengan Java reef, kita bukan main reef. Seakan-akan gue terbentuknya seperti itu karena begitu gue main reef itu komentarnya semua atas sampai bawah semua Java reef. Itu Lu- pas aja lagi. Lu nggak maksudnya ya lu main reef tuh ya lebih cocok kalau lu memang penikmat seperti gue ke Java reef. Seakan-akan di komentarnya seperti itu semua. Nah, tapi hari ini gue benar-benar merasakan itu. Iya kak, sebagai pemilik rumah, kiper gue juga bisa merasakan bahwa yang dikerjakan semua punya bidangnya masing-masing. Tadi ada yang begitu datang langsung ngangkat, begitu ngangkat, udah langsung ada yang setup ini apa dibilangnya makarok ya, Iya, masorok. markorok. Habis itu ada yang setup kelistrikan. Mereka punya jobnya masing-masing yang sudah terkontrol dan sudah ada timelinenya. Semua timelinenya jelas. Begitu ini sudah selesai ini, ready langsung air langsung masuk dan semua dikerjakan dalam waktu 1 hari. Bagi gua sebagai hobis dan sebagai yang punya rumah sangat senang karena rumah gua nggak berantakan, besok lagi datang berantakan lagi dan nggak mengganggu aktivitas gua kan. Misalkan tiba-tiba besok, apalagi gua konten untuk dikontenin ini, lu buat untuk hardscapingnya set hari ini, besok mau isi air. Ya masa gue buat konten isi air nunggu sampai 2 hari buat 1 tank gitu kan. Nah makanya ini gue sangat puas dan sangat kaget sih. Actually gue nggak percaya waktu Niko bilang tentang 1 hari gue selesaiin semuanya. Jadi lu kosongin aja waktu lu, pasti itu gue geber katanya gitu. Dan ternyata ini adalah setiap harinya begini kok ngerjain di tempat orang. Jadi emang ini cili nggak kita tambahin ya. Jadi Oke. Orang juga kita nggak tambahin karena belum minta expect-nya fast juga kita Oke, nggak. Memang sudah timnya mungkin udah terbiasa sih. bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Jadi bukan karena dia cepat, karena mungkin pas ngelatih di awal juga pasti ada. Pasti di awal-awal pembuatan tim ini dulu mungkin di kurang lebih setahun yang lalu tim baru itu kan hasil lama. Oke,
Tapi dengan waktunya dia speed seperti ini, kita bisa, karena memang jadwalnya kan kita harus prepare juga sama. Oke. Nah, kita balik lagi berbicara ke, kalau misalkan gua seperti ini, kan kata Koko kan, ini jarang ada orang mau taruh tank ini di outdoor begini ya? Ya udah, Pertama kali ya? Pertama kali, pasti kan maintenance-nya jauh lebih sulit ya, Kok? pasti. Nah, menurut Koko, apa yang harus gua perhatikan nih? Supaya kan ini bisa long last lah. Dan juga lebih bagus juga kita nikmatinya kan. Tentu butuh arahan dari Koko. Jadi kalau misalkan dari Kokonya sudah benar semua memasang equip, gue yang melakukan perawatan tiap harinya salah, ya sama aja nggak bisa gue nikmatin. Hancur juga kan? Jadi gimana Kok? Sebenarnya kesalahan kan kemarin gue juga sebenarnya ada bikin di Kang Denny. Oke. Kesalahan pertama kan sebenarnya pemilihan media yang benar Betul. untuk nge-handle, karena kan ya lo juga pernah kena green alga, which is phytoplankton juga di dalam sana. Betul. Kita nggak bisa kalahin sinar matahari, tapi kita bisa cari caranya buat Reduce. ya. Kita cuma bisa ngomong reduce. Jadi nomor satu yang dipastikan seperti biasa adalah kita pastikan flow-nya besar. Oke. Jadi air itu punya lingkup yang cepat, Oke. sehingga proses denitrifikasi itu lebih cepat. Nah, Sehingga jadi kita pakai mantis 12.000 liter per jam untuk Ya, tank 2 meter ini. Lebarnya 65, tinggi 65. Terus juga lagi wave maker untuk preparation arus di dalam, sehingga tidak ada dead spot di dalam, Oke. sehingga nggak merusak Ekosistem yang dan, di dalam. penyimpanan. Oke. Arahan gue simple. Nomor satu, kalau misalnya kita mau bikin, yang penting ikannya hidup dulu. Siap. Kalau ngomongin view, kita bisa take care. Nah, caranya lagi mau ikan. Oke. Yang paling takutkan di outdoor itu kan, kayak tadi kita ngomong di konten tadi kan, Oke. malam hujan. Oh ya, jadi perubahan suhu yang terlalu drastis. Oke. Memang kita nggak butuh chiller. Iya. Tapi kita rekomendasi maybe kalau memang turun banget, maybe Heater. Jadi untuk maintenance di 30. ya 28 atau 28, 30 maybe, atau 29 lah. Kita nggak sampai 30, maybe 29. Siap. Jadi dia punya suhu tidak terlalu. Jadi gue cuma cukup taruh di pompa terakhir aja paling ya. Jadi heater gitu misalnya. Oke. Kedua, persiapan untuk, kan lu ada filter juga kan. Iya, Jadi kan ini juga 19 mili, jadi lu bisa langsung pakai flipper pakai di sini. gosok kaca biar bisa ngeliat. Oke. Nah, nanti dalam itu biarkanlah si media bakteri itu yang bekerja sebagai anaerobik. Oke, jadi secara sistem terbentuk dengan sendirinya. Sendirinya untuk penurunan alga, jadi nitrat juga sursa terkontrol. Oke. Nah, kalau misalnya permainannya nanti udah statiknya bagus, Oke. kita feeding pun dia nggak langsung Belum gitu. belum dia. Jadi larinya sebenarnya ke sana, ke bersih, dan nanti pasti gue nggak bilang media bakteri itu kayak barang dewa yang langsung selesai semua, enggak. Tapi kita kan membantu Mereduce. tugasnya sebenarnya kan mereduce problem. Jadi bukan barang dewa yang wah lu masukin ini berarti tank lu bakalan langsung bagus apa, enggak. Bantu mereduce, tapi lebih baik ada yang bantu, dan pasti kita cari cleaner Oke. biar memastikan Dengan biota-biota ya. gitu, yang biar kita lihatnya enak, hasilnya juga enak dilihat. Karena menurut gua akuarium yang bagus itu dilihat enak, ikannya juga enak, Ya. kitanya juga enak. Terkadang kalau kita merasa enak belum tentu si ikannya bisa Ikannya hidup dengan enak. Iya. Kalau kita cuma ngandalin bersih doang tapi ikannya juga nggak enak, Percuma. percuma. Nggak ada yang bisa Ikannya dulu deh, nikmatin. yang penting hidup. Nah, nanti step by step kita akan kejar ini ya. Jadi ya perlu ya ini, karena alga itu kalau repot itu di scrap kalau dia sudah keras. Oh, jadi jangan sampai dia keras. Keras dulu baru kita Mau coba bersihin. coba bersihin. Jadi nanti pasti ada kelihatan kayak yang hijau, yang nempel, yang keras. Oh, Jadi susah itu harus dibersihin. ngebelit lagi. Mesti pelan-pelan Dan resikonya kosong kan ya. baret. Oke. Sayang juga kan akuarium lu Bagus-bagus tapi pas atau- mau di shoot kelihatan baretnya gitu. Iya, jadi itu sih mungkin dari gue maintenance lumayan relatif simple. Oke. Kita temperatur tinggi ataupun temperatur yang Stabil. stabil ya, walaupun agak tinggi untuk mereduce perkembangan white spot. Oke. Karena kan ya kita nggak pernah tahu belinya dari mana, dan kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Betul. Jadi takutnya kan ikan kan lu bawa satu ikat penyakit ya sisanya juga Nah, sakit. Jadi mungkin lebih mereduce ke sana aja sih paling nggak. nah kemudian tadi kita yang gue bingungkan kan, kok ini nih dia punya busa kok nggak disusun sampai bawah gitu kok, iya kan? Tadi sempat Koko jelasin mengenai filter apa sih close-nya itu dari mantis. Nah itu filter apa tuh kok? Nah ini sampai berapa mikron? Skims sih, mantis skims. Nah ini, Mikronnya gue agak lupa ya. Oke. sebenarnya. Cuman
sebenarnya ini plusnya kan hanya washable aja, tapi kenapa kita nggak taruh di bawah? Sebenarnya buat easy maintenance, Tom. Oh, jadi begitu udah butuh tinggal ambil, Iya. tinggal ganti. Dan kita nggak suka penuhin di bawah kayak pakai jet mat, Oke, karena jet mat itu kan sifatnya kan besar. oke. Nah, kalau besar begitu, nanti sampahnya tuh bisa aja. Kalau lu contoh lu angkat ini, Oh. sampahnya tersisa, dia kan stuck kan. Oke, Akhirnya malah susah dibersihkan. susah dibersih malah jalan ke sana Iya, semua nanti malah masuk ke mampet, tank. malah nanti jadinya ngebludak dan tidak menggunakan mechanical yang baik. Oh, jadi uncontrol Ya, ya. jadi ini kan kalau mechanical filter kayak gini kan tinggal potong, Oke, pasang, buang kan. pasang buang. Iya, jadi kan lebih simpel sifatnya. Jadi kayak ke konsumennya juga nggak terlalu repot juga Iya, lah ya. Dan kayak lu kan kemarin kan bludak. Ya, luber Tank parah. lu yang di View. view kan selalu bludak. Nah, sebenarnya stylenya sebenarnya simple. Kita selalu kasih space. Segini ya. Ya. Sehingga pas kalau ini lu lupa, Oke. dia itu dia muntah ke sini. Nggak ke sini. Nggak ke sini, nggak keluar. Dia muntah ke sini, dia buangan, dan ini kan pasti stabil. Oke, jadi berusaha menyesuaikan sama rata gitu ya. Iya, jadi akan tetap balik lagi, akan tetap lebih stabil. Jadi intinya resiko itu coba kita minimalisir aja dengan lebih baik. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kejadian apapun, pas mati lampu pun walaupun bawah tinggi, dia kunci. Ini ada Jagaannya di emergency atas. yang tinggi. Oke. Di air tuh pasti ngisi dulu. Oke. Kita lock juga, jadi selesai gitu. Jadi nggak ada yang akan terjadinya Resiko rembes ataupun Atau lebih banyak. ngeluber. Tapi actually gua menunggu ini 2 bulan. Gua sangat puas kok. Sorry banget loh karena kemarin kita sebenarnya harusnya Lagi tanggal padat ya. cepat lagi. Cuman gua juga kemarin tuh gua kan kena Covid. Kemarin kok kan udah jadwalin juga kan. Iya, pas kemarin ya. Kemarin udah dijadwalin gua kena Covid. Sebenarnya gua kena Covid, gua keselnya karena akuarium gua terkendala sih. Jadi kan gua harus isolasi mandiri. Makanya itu wah, proyeknya banyak banget yang tertunda. Alhasil ini beda 10-14 hari ya. Jadi lu pas kita mau masuk ya? Iya. Iya, iya. Beda 10-14 hari dan terrealisasi juga. Actually gue seneng banget, puas banget, dan pasti ini akan jadi eye catching banget. Salah satu spot yang dimana orang sebelum masuk langsung lihat tank ini sih kok. Ini keren banget menurut gue. Dan ini memang yang gue kadang-kadang kemarin kan gue cuma menekankan gue mau lihat isi jeroannya. Nah tapi tentunya kan pasti ada banyak sahabat Jamvlog main yang komen juga kok di sana. Lu buat transparan seperti ini lo harus proper untuk sering membersihkan dari setiap samnya. Jadi kan akan kotor, kalau misalnya kotor juga nggak enak dilihat. Atau gimana caranya baiknya kok? Kotor enggak sih? Sebenarnya yang gue bilang jadi kotor sampai ke sana itu harusnya tidak terjadi kalau kita ganti kapasnya rutin. Oh, oke Jadi begitu. kapas ini mechanical itu berperan sangat penting Oke. sebenarnya untuk bersihin yang sini. Oke, Jadi kalau misalnya lu punya pergantiannya kapas ini rajin, oke. pasti Nggak akan nggak begitu. sampai kotor. Siap. Jadi karena itu kita sengaja bikin tidak ada tempat yang terlalu kayak contoh kemarin biru kita pakai Oke. ataupun media bakteri nanti apapun yang bakal dipakai di sini lagi tambahannya. Sebisa mungkin dipastikan untuk lebih mudah dibersihkan. Kayak bisa contoh ini ada di atas jadi misalnya ada debris karena kelewat misalnya contoh ya kan bisa Iya. aja lu lupa lagi keluar kota karena lu kan orang yang cukup kontennya sering keluar. Ya realita kan. Nah dengan penempatan yang lebih baik kayak gini lu bisa Oke. vakum. Oh. Vakum pakai selang kan. Oh, tinggal Sedot doang. shot. Habis itu jadi nggak perlu sampai lu bersihin sampai kayak kesana diangkat atau dibersihin karena nggak perlu segitu juga. Nggak begitu bersih juga gitu. Nggak sampai harus kayak begitu karena lu vacuum aja dia akan bisa. Oke, siap kalau gitu. Jadi menurut gue harusnya maintenance nggak akan ini dan mudah-mudahan kalau nitrat kita terjaga ya bawah nggak bulukan. Mantap. Nah, jadi gitu sahabat Jamvlog, konten akuarium baru gua, finishingnya seperti ini. Ya, gua nggak berhenti intinya bilang gua ini gua puas. Thank you banget sekali lagi kok. Thank you dikasih kesempatan masuk di aja. Thank you banget sekali lagi karena memang ini adalah salah satu tank impian gua, tank pertama gua paling proper. Ya, tentunya nantinya kita mau isi ikan-ikan yang memang sulit kita cari di pasaran. Yang itu namanya buat konten kan, kalau misalnya terlalu banyak di pasaran juga percuma. Nanti kita isi ikan yang memang kita susah cari di pasaran, tentunya nggak melanggar aturan, dilindungi ataupun segala macamnya. Tapi kita mau buat variasi, ada konsep tank predator air laut,
top predator, cichlid, discus dan segala macamnya itu nanti akan dibuat per konsep ke akuarium bro. Nah, kayak udah kayak zoo ya, akuatiknya ya. Akuatik. Berapa atau nih rumah atau akuarium udah nggak jelas ya. Ini kalau hitungan lu kok, gua udah nggak sehat sebenarnya. Kalau media filter yang baik itu kan 30% dari kapasitas main tank minimal. Gua punya tempat itu 10% dari tempat akuarium gua. Rumah lu jadi akuarium ya. Jadi 50-50 ya. iya. Jadi gitu sahabat Jevlog. Actually kalau kalian mau buat seperti ini atau mau konsultasi dengan seperti tentang laut, aquascape dan segala macamnya, boleh langsung ke Niko di Java Reef. Dan habis itu kalau kalian bingung juga, kalian sudah terlanjur mengaplikasikan di rumah, ada kendala dan segala macam, kalian bisa nonton setiap konten-kontennya Java Aquatic Indo karena di sana banyak banget literatur dan banyak banget arahan-arahan yang memang kita bisa dapat secara singkat. Nggak perlu kita merasakan kegagalan dulu untuk kita baru belajar. Di sana sudah dikasih step by step bagaimana kita mau memulai dan kita memaintain gitu kan. Kita memulai lebih gampang, tapi kita merawat tuh susah. Kita memiliki gampang ya, Go. Ya. Tapi kalau kita mau merawat dan mempertahankan apa yang kita sudah punya, itu lebih sulit ketimbang kita beli atau memiliki yang baru gitu. Nah, itu semua bisa didapat di channel YouTube-nya Java Aquatic Indo, sahabat Jevlog. Oke? Jangan lupa tetap support kita berdua dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video kita buat supaya semakin banyak lagi orang tahu tentang konten kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!